Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirsman Arif dari Forum News Network. Rumah pribadi Jokowi di Jalan Kutai Utara nomor 1 Sumber Kota Solo itu sekarang tampaknya menjadi destinasi politik paling penting di Indonesia. Kenapa saya sebut paling penting? Karena selain para elit politik juga bergiliran datang atau sowan ke rumahnya Jokowi, Presiden Prabowo Subianto juga sowan ke rumahnya Jokowi itu, rumah pribadi Jokowi itu. Setidaknya ini dalam 3 pekan terakhir ini saja Prabowo itu sudah 2 kali datang ke sana ya. Yang pertama adalah tanggal 13 Oktober, ini sehari sebelum dia mengumumkan kabinetnya, sebelum dia memanggil para menteri-menteri datang ke rumahnya di Kartanegara. Dan kemarin ini tanggal 3 November 2024, Prabowo juga kembali datang ke Solo dan menemui Jokowi. Ya, bukan hanya Prabowo sesungguhnya, makanya kenapa saya sebut ini sekarang jadi destinasi penting ini. Jadi kelihatannya Jokowi sudah berubah jadi Don Mulyono begitu, jadi semacam godfather politik di Indonesia. Dan setidaknya ini beberapa nama elit politik yang datang ke sana yang dicatat oleh media itu mulai elit politik di Jakarta sampai elit politik di daerah. Sebelum Prabowo ini kan pada tanggal 27 Oktober atau sepekan setelah dia dilantik menjadi penasihat khusus Prabowo soal urusan haji itu mantan Menko PMK Muhadjir Effendi itu juga sowan ke Jokowi. Dan pada waktu itu Muhadjir Effendi menyatakan bahwa dia itu berkonsultasi dengan Jokowi soal urusan haji. Ini agak mengejutkan ya pada waktu itu, kok soal haji kok konsultasinya kepada Pak Jokowi, apa karena Pak Jokowi ini sebagai presiden berhasil kemudian melobi pemerintah Arab Saudi yang melalui Pangeran Muhammad bin Salman kan pada waktu itu memberikan kuota tambahan untuk haji Indonesia 20.000. Tapi kita tahu kemudian itu kan jadi skandal penyelenggaraan haji karena kuota haji yang tadinya diperuntukkan untuk mengurangi antrian haji reguler Indonesia itu, tapi ternyata kemudian oleh Kementerian Agama digunakan separuhnya, itu 10.000 kuota haji itu diberikan kepada ONH Plus. Dan inilah kemudian mendorong DPR membentuk pansus haji untuk menyelidiki dugaan kemungkinan adanya penyalahgunaan itu. Tapi ternyata sampai sekarang kita tahu bahwa pansus haji itu tidak menghasilkan apa-apa. Karena ada negosiasi-negosiasi politik dan amanlah Menteri Agama Yakut Khalil Qumas. Ini sekarang kita menyebutnya mantan Menteri Agama yang diduga punya peran besar dalam dugaan penyelewengan kuota jemaah haji itu yang diberikan oleh Pangeran Muhammad bin Salman. Tidak lama kemudian itu calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil. Ridwan Kamil juga pada tanggal 1 November kemarin itu sowan ke Jokowi. Setelah sebelumnya Ridwan Kamil itu sowan juga ke Prabowo. Ini dikait-kaitkan karena tingkat elektabilitasnya dari Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta ini terus menurun gitu. Jadi ini dia mencari tuah lah ke Jokowi, ke Solo. Dan oleh Hasto Kristianto waktu itu disebut bahwa ini menunjukkan mentalitas orang kalah gitu ya. Kemudian dia mencari backingan. Jokowi seperti disebutkan juga katanya mempertimbangkan untuk juga turun berkampanye di Jakarta seperti halnya dia nanti berkampanye di Jawa Tengah. Tapi Ridwan Kamil membantah bahwa katanya dia datang ke sana ke Solo itu tidak ada kaitannya dengan pilkada dan elektabilitasnya yang turun, tapi ini berkaitan dia ingin menyerap pengalaman Pak Jokowi yang pernah menjadi gubernur di Jakarta. Dan kata dia datang ke situ tuh bukan dia sowan, tapi dia diundang ke Solo. Tetapi agak sulit membantah bahwa ada semacam kepanikan di kubu pendukung dari Ridwan Kamil dan Suswono atau Ridho itu karena hasil-hasil sejumlah survei itu menunjukkan bahwa mereka ini sekarang elektabilitasnya itu sudah menurun sangat tajam dan kemudian disusul oleh pasangan Pramono dan Rano Karno. Hasil terbaru dari survei LSI, ini LSI-nya Denny Ja menunjukkan bahwa selisih di antara mereka itu tinggal 0,3%, 0,3%. Ya, jadi ini tipis banget dalam bukan lagi dalam rentang margin error, tapi ini tidak bisa dibaca siapa yang akan menang. Yang kedua, ini yang juga cukup menarik kan kemudian menimbulkan dispute sampai kemudian ada 2 lembaga survei yang dipanggil oleh Persepi, Perhimpunan Survei Opini Publik, itu karena membuat heboh. Yang satu yakni poll tracking
menyatakan bahwa pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu kemungkinan besar berpeluang untuk menang satu putaran karena elektabilitasnya sudah melebihi 50%. Tetapi lembaga survei Indonesia itu mempublikasikan hasil yang berbeda. Justru yang unggul itu adalah pasangan Pramono Rano. Sudah meninggalkan pasangan Ridwan Kamil dan Ridho. Tapi apapun, data itu menunjukkan situasi memang sangat gawat. Kenapa? Karena kalau di pilkada ini, saya kira semua praktisi lembaga survei maupun pengamat memahami kalau ada satu pasangan, apalagi mendekati hari-hari pencoblosan, itu suaranya menurun terus menurun, maka dia akan cenderung terus menurun. Apalagi ditambahi dengan berbagai blunder. Sementara pasangan yang naik, ya elektabilitasnya dia akan terus naik terus. Dan kalau toh sekarang ini katakanlah angkanya pun sama antara pasangan Ridwan Kamil dan Suswono dan berhadapan dengan Pramono dan Rano, kita tidak perlu menghitung lagi soal calon independen ya. Ini juga sinyal yang buruk. Kenapa? Karena Pramono itu bahkan memulai masuk ke kontestasi di Pilkada Jakarta itu dengan elektabilitas yang sangat rendah. Dia ini kan kawasan Nasakom ya, 0,1 elektabilitasnya. Sementara Ridwan Kamil ini kan termasuk yang cukup kuat, walaupun ketika masih ada Anies Baswedan, ya peluang Ridwan Kamil untuk menangkan Pilkada Jakarta itu sangat berat. Makanya waktu itu kan dia lebih memilih untuk berlaga di Jawa Barat. Tapi ketika Anies Baswedan berhasil disingkirkan karena tidak mendapatkan tiket, kemudian Ridwan Kamil lebih pede maju ke Jakarta dan diperkirakan waktu itu apalagi dengan didukung oleh PKS, ya peluang pasangan ini untuk menang di Jakarta itu sangat mudah. Dan ini pun disadari oleh Pramono Anung pada waktu itu dia menyatakan menggambarkan dirinya berhadapan dengan Ridwan Kamil yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus itu seperti David melawan Goliat. Tapi ternyata sekarang Goliatnya mulai kehilangan otot-ototnya karena walaupun dia didukung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus yang semua partai ada di situ, 13 atau 15 partai saya lupa, berhadapan dengan Pramono dan Rano yang hanya didukung oleh satu partai, tapi mesin politik partai-partai itu sama sekali tidak bekerja. Yang bekerja ini hanya PKS. Jadi sekarang PKS merasa ditinggalkan. Bahkan Golkar pun itu tidak, mesin politiknya tidak bekerja. Dan seperti klaim Pramono itu ada ketua umum partai politik Kim Plus itu yang menyatakan dukungannya kepada pasangan Pramono Rano. Jadi bagaimana situasinya tidak membuat Ridwan Kamil panik karena elektabilitasnya turun. Kemudian resistensi publik Jakarta terhadap dia sangat tinggi. Sementara dia tadinya berharap dengan mesin politik PKS yang bekerja dan karena itu dia tidak peduli siapapun wakilnya, yang penting dia kader PKS. Tapi tiba-tiba saja Suswono itu blunder ya kemarin. Ramai sekali soal yang dia menyebutkan bahwa sebaiknya banyak pemuda yang pengangguran itu menikahi perempuan janda-janda kaya di Jakarta, dan itu kemudian dia memberikan analoginya itu seperti Nabi Muhammad yang menikahi Siti Khadijah. Yang ini membuat banyak sekali orang yang marah dan memaksa Suswono akhirnya minta maaf. Tapi oke, kita tahulah dalam situasi politik semacam ini, kasus-kasus semacam ini dipastikan akan digoreng oleh lawan politiknya. Jadi sudah Ridwan Kamilnya resistensinya tinggi, ditambah lagi blunder Suswono. Ya ini tambah parah. Karena itu dia kemudian rupanya berharap mendapatkan berkah. Kalau ketemu Pak Prabowo, saya kira ini berkaitan dengan dia tentu ingin mesin politik dari Koalisi Indonesia Maju Plus untuk dihidupkan kembali. Sementara kalau ketemu Pak Jokowi ini tentu saja dia berharap tentu saja Pak Jokowi ini juga bisa turun membantu dia di Jakarta. Kalau saya lihat Pak Jokowi di Jakarta itu pengaruhnya dari sisi pemilih nggak cukup kuat, tapi infrastruktur kekuasaan tentu saja masih Pak Jokowi masih pegang. Jadi itu yang diharapkan oleh Ridwan Kamil. Jadi mau dibantah apapun, dia menyatakan bahwa itu katanya dia diundang dan ingin belajar masalah Jakarta, ya publik pasti tidak percaya. Selain Ridwan Kamil, banyak sekali kepala-kepala daerah yang berlaga, terutama di Jawa Tengah itu juga yang sowan dan mengharapkan berkah dari Pak Jokowi. Saya membacanya di pikiran rakyat ini, deretan mereka-mereka yang sowan ke Pak Jokowi dan mengharap berkah Pak Jokowi. Selain Ridwan Kamil itu, pasangan Ahmad Lutfi dan Tat Yasin. Ini untuk Gubernur Jawa Tengah, dia juga sudah sowan ke Jokowi dan diklaim oleh Lutfi bahwa Pak Jokowi nanti akan turun tangan menjadi tim kampanyenya, begitu ya.
Dan pada waktu itu kepada wartawan dia menyatakan saya nggak mau klaim tapi silahkan tanya langsung pada Pak Jokowi begitu ya. Kemudian ada Ilyas Akbar. Ilyas Akbar ini adalah calon bupati Karanganyar. Ini usianya masih muda, berusia 26 tahun. Juga sowan ke rumah Pak Jokowi untuk minta nasihat. Dan kemudian Jokowi langsung mengedarkan sebuah video yang terang-terangan dia menyatakan menitipkan Karanganyar ke Ilyas dan Tri. Ini pasangannya ya. Dan jangan lupa ya Pak Jokowi ini kan nantinya rumahnya yang dari pemerintah itu di kawasan Colomadu itulah di Kabupaten Karanganyar, bukan di Solo. Selain itu pasangan Respati ini di Solo, Pilkada Solo itu juga sudah mengklaim bahwa dia didukung sepenuhnya oleh Pak Jokowi dan bahkan kata dia setiap 2 hari sekali bertemu dengan Pak Jokowi untuk ngopi-ngopi dan kemudian minta nasihat. Dari beberapa peristiwa ini saja kita sudah bisa mendapat gambaran sekarang ya Jokowi itu menjadi semacam yang tadi saya sebut sebagai Godfather gitu. Jadi apa ya panggilannya Don Mulyono gitu ya. Realitas seperti ini kan tentu makin menyadarkan kita, wah ini cukup berat ya kalau situasinya semacam ini. Karena kan banyak yang mengharap Pak Prabowo itu melepaskan diri dari bayang-bayang Pak Jokowi. Orang tersadar ketika melihat komposisi kabinetnya Pak Prabowo yang mayoritas diisi oleh menteri-menterinya Pak Jokowi, menteri era Pak Jokowi, terutama pos-pos penting. Belum lagi kalau kita melihat banyak sekali posisi wamen itu ya ini kita bisa pastikan ini sebagai wamen-wamen yang akan menjadi dayang-dayang dari Gibran Rakabuming wakil presidennya, terutama dari PSI. Jelas ini dititipkan untuk tetap menemani Gibran di kabinet atau bukan kalau di kabinet bukan hanya menemani juga mengamankan posisi Gibran di kabinet. Tadinya kan banyak orang memperkirakan bahwa Gibran ini akan kesepian di kabinetnya Pak Prabowo. Mau ngomong apa dia? Tapi kalau kemudian kita lihat posisi para wamen, terutama yang terafiliasi dengan Jokowi, ya sebenarnya sudah disiapkan mereka-mereka ini yang akan menjadi pendamping dari Gibran di kabinet. Kenapa Pak Prabowo tetap sowan ke Pak Jokowi? Nah, kalau kita melihat ini kan tadi saya sebutkan dalam 3 pekan ini saja Pak Prabowo sudah sowan ke Pak Jokowi sampai 2 kali. Publik kemudian mengkait-kaitkan dengan berbagai statementnya Pak Prabowo selama ini bahwa Pak Jokowi itu adalah guru politik dia. Jadi dia kendati dari sisi usia Pak Prabowo lebih tua dari Pak Jokowi, tapi dalam senioritas politik Pak Prabowo mengakui bahwa dia murid politik dari Jokowi. Tapi kan itu kemarin-kemarin ya sebelum Pak Prabowo itu menjadi presiden. Gitu. Sekarang setelah dia terpilih menjadi presiden dan kemudian sudah dilantik menjadi presiden dan kemudian Pak Prabowo tetap melakukan atau memberikan sinyal politik bahwa posisinya Pak Jokowi itu punya posisi yang sangat penting dalam sekarang pemerintahannya Prabowo ya tentu saja ini menimbulkan keprihatinan tersendiri. Karena bagaimanapun juga ya kita tahu 10 tahun kekuasaannya Pak Jokowi itu yang ditinggalkan kepada kita ini beban untuk negara dan bangsa yang sangat berat, ekonomi yang turun, kemudian utang pemerintahnya membengkak, kemudian kelas menengah sekarang ini jatuh miskin, dan banyak indikator-indikator lain mulai dari soal demokrasi yang juga menurun. Dan kalau kemudian ini diteruskan oleh Pak Prabowo, tentu saja ini menimbulkan keprihatinan yang luar biasa. Kita sangat khawatir soal melihat perkembangan yang terbaru ini. Media-media di luar negeri juga sudah mulai menyoroti bahwa mereka khawatir tentang masa depan demokrasi Indonesia, terutama dalam kaitannya penahanan atau melembong oleh kejaksaan gitu. Ini dianggap merupakan penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan-lawan politiknya. Dan kemarin itu sebenarnya Gerindra sudah memberi sinyal bahwa ya bukan Pak Prabowo yang melakukan itu. Dalam bahasa Habibur Rahman kan ini konstruksi hukumnya itu masih sangat sumir dan abstrak dan mereka khawatir kalau yang disalahkan Pak Prabowo. Tetapi kan bagaimanapun juga sekarang ini pemerintahnya Pak Prabowo. Jadi ya kalau Pak Prabowo sendiri tidak melakukan itu siapa yang melakukannya lagi? Yang siapa yang bisa mengintervensi Kejaksaan Agung sehingga kemudian membungkam lawan politik seperti Tom Lembong yang afiliasinya dengan Anies Baswedan itu sangat kuat. Ya Pak, dipastikan banyak yang menunjuk kepada Pak Jokowi. Apalagi kan Jaksa Agung sekarang ini memerlukan Jaksa Agung di era Pak Jokowi. Jadi pengaruhnya Pak Jokowi masih sangat kuat. Fakta-fakta ini saya kira memang kita tidak bisa menampik ya realitas bahwa sekarang ini tetap saja Jokowi yang paling kuat di Indonesia ini meskipun dia tidak lagi jadi presiden. Pertanyaannya mengapa Jokowi masih bisa punya pengaruh yang sangat kuat semacam itu? Dan orang kemudian merefer pada
pengalaman di masa lampau ketika kalau saya ngomong di masa lampau kayaknya jauh banget. Pengalaman ketika Jokowi berkuasa kan dia selalu menggunakan sandra kasus itu untuk memukul lawan-lawan politiknya dan kemudian tetap mempertahankan loyalitas daripada koalisinya sehingga tidak ada yang berani berkhianat karena dia menggunakan kasus-kasus hukum untuk menyandra mereka dan banyak sekali contohnya ya sampai sekarang ini kan kasus-kasus itu beberapa orang menteri yang pernah ditengarai terlibat dalam kasus hukum kan tetap aman-aman saja karena dia tetap loyal pada Pak Jokowi. Ini pertanyaannya kalau gitu orang seperti Pak Prabowo, orang seperti Pak Muhadjir Effendi, kalau Ridwan Kamil saya kira urusannya tadi beda itu. Kasus apa yang disandra oleh Pak Jokowi sehingga dia masih tetap terus nurut kepada Pak Jokowi? Saya kira kalau Pak Prabowo ini ada kaitannya tentu saja jasa besar dari Pak Jokowi sehingga berhasil membuat Pak Prabowo setelah 3 kali percobaan menjadi presiden berhasil menjadi presiden karena dukungan dari Pak Prabowo dan dia